yang di samping Kampung Parung Pinang meledak. Ledakan di gudang amunisi di daerah Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 30 Maret 2024 pada pukul 18.30 petang bukanlah yang pertama kali terjadi. Pasalnya ledakan gudang amunisi di Indonesia sudah 3 kali terjadi. Pertama, ledakan gudang amunisi terjadi di Cilandak pada 20 Oktober 1984. Bencana ini menelan 8 korban meninggal dunia dan 11 orang terluka. Kedua, gudang amunisi milik Markas Komando Pasukan Katak Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada 5 Maret 2014. Kejadian ini menelan 1 korban jiwa dan 86 lainnya luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Ketiga, ledakan gudang amunisi yang terjadi di daerah Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 30 Maret 2024. Meski tidak memakan korban jiwa, musibah yang terasa hingga beberapa kilometer ke pemukiman warga ini merusak hunian warga dan tempat ibadah. Sobari, warga Kampung Parung Pinang yang terdampak dari ledakan gudang amunisi di daerah Ciangsana, Kabupaten Bogor, mengalami kerugian material karena plafon rumahnya runtuh akibat ledakan yang besar. Meski ia dan ke-6 anaknya telah kembali dan tinggal di rumah, ia berharap pemerintah merelokasi gudang amunisi agar kejadian serupa tak kembali terjadi. Mungkin ini harapan saya dan juga warga yang lainnya. Gudang amunisi itu segera direlokasi ke tempat yang lebih aman lagi. Jadi tidak di pertengahan pemukiman warga seperti ini. Jadi biar kita sendiri aman, nyaman, tinggal di kampung sendiri gitu loh Mas. Jadi nggak ada kekhawatiran kita itu takut meledak lagi kejadian kayak gini apa. Jadi lebih enaknya itu buat harapan kami itu ya segeralah direlokasi untuk untuk gudang amunisi ini, jangan di tempat yang padat penduduk seperti ini gitu loh Mas. Ya itu mungkin kebijakannya pemerintah seperti apa kita juga nggak ngerti. Cuman yang pasti untuk pribadi saya dan mungkin juga yang lainnya dari warga-warga Kampung Parung Pinang sini harapannya mungkin seperti itu. Jadi segera direlokasi untuk gudang amunisi ini. Jarak pemukiman warga yang dekat dengan gudang amunisi Ciangsana, Kabupaten Bogor, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Selain membuat jarak aman minimal 1 hingga 2 km antara gudang amunisi dengan permukiman warga, menurut pengamat tata kota Yayat Supriyatna, buffer zone atau zona penyangga objek vital negara menjadi sarana penting untuk meminimalisir terjadinya risiko seperti pada gudang amunisi milik TNI. Kalau menurut saya sebetulnya radius aman itu sangat relatif berdasarkan zona wilayah pertahanan itu. Seharusnya seperti kita kalau di wilayah bandara itu namanya KKOP, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Itu ada zona bebas dari permukiman. Nah radiusnya itu kan sangat tergantung kepada jenis fungsi dari kegiatan militer yang ada di sana. Kalau zona itu dianggap sangat berbahaya, maka potensi jarak pemukiman itu memang harus jauh. Bahkan memang penempatannya pun kalau bisa di wilayah pinggiran kota yang jauh dari kawasan permukiman yang ada. Jadi yang menjadi catatan kita, memang radiusnya itu sangat relatif. Bisa 2 kilo, bisa 1 kilo. Tapi siapa yang bisa mengendalikan itu? Kecuali kalau kita masuk pada zona kawasan militer yang tertutup sama sekali dari aktivitas pemukiman. Itu banyak misalnya markas-markas tempat pelatihan militer itu di wilayah-wilayah yang masih sama penduduk. Bahkan di wilayah Sumatera Selatan yang merupakan zona latihan tempur TNI, sekarang udah diisi oleh penduduk. Jadi itu yang tidak bisa dikendalikan. Jadi penyimpanan amunisi pun harus memperhatikan aspek perkembangan yang terjadi, perhatikanlah aspek dinamika pertumbuhan ya, kecuali memang kalau itu menjadi zona kawasan tertutup yang sama sekali tidak bisa menerima adanya kegiatan masyarakat sekitarnya. Buffer zone merupakan lahan sumber daya alam yang berdiri sendiri atau dibangun secara sengaja yang menyerupai bentuk aslinya, seperti rawa, danau, sungai, atau hutan.
Zona ini mampu meminimalisir risiko besar saat terjadi bencana seperti kebakaran di pemukiman warga. Kawasan penyangga ini juga berperan untuk memelihara keseimbangan ekologi dan menjadi paru-paru kota. Untuk itu, pemerintah perlu membangun buffer zone atau area penyangga yang menjadi sabuk pengaman di area berisiko tinggi. Seperti depo BBM dan gudang amunisi, di mana di sekelilingnya terdapat zat-zat yang mudah terbakar, memicu ledakan, dan mengakibatkan bencana. Endro Pakpahan, Haryadi Jamal, Daai TV.